Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Al-Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-216, Jumat 16 Agustus 2024. Kita ulas berita. Dan seperti biasanya, saya sebagai host ulas berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita kembali ulas berita, Ded, ya. Ya. Dan untuk minggu ini baru pertama kali ini ya. Ya. Karena yang lainnya itu podcast, Ded, ya. Dan sepertinya kita akan ulas berita, melanjutkan ulas berita sebelumnya, Ded, ya. Untuk berita yang begitu mendapat apresiasi dari masyarakat Sumatera Selatan, terutama pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, yakni berita dugaan korupsi batubara. Dan ya, dan terima kasih kepada penonton Lesa SN yang begitu mengapresiasi ya tayangan YouTube ulas berita tentang dugaan korupsi batubara, karena dari beberapa episode yang kita tayangkan itu jumlah viewernya atau jumlah pengunjungnya itu ribuan ya. Bahkan sebelum syuting ini dimulai, saya lihat tadi ada yang pengunjungnya sampai 2,2 ribu pengunjung. Terima kasih, dan teruslah memberikan masukan-masukan positif agar kami dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan kita langsung ulas berita tentang dugaan korupsi batubara ini, Ded, ya. Info terkini dari Kejati Sumsel. Apa itu, Ded? Silakan. Ya, Kak, info terkini terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang, izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar. Di mana dalam perkara tersebut dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH. Saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan proses penyidikan, di mana dalam proses penyidikan tersebut menurut Fani, tim jaksa penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan tetap akan memanggil para saksi guna dilakukan pemeriksaan, Kak. Oke, tadi disebut para saksi yang tetap dilakukan pemeriksaan, Ded, ya. Kejati Sumsel ada menyebut nama saksi yang diperiksa, Ded, silakan. Iya, Kak, untuk hari ini Kasih Penkum menyampaikan belum ada pemeriksaan saksi, Kak, ya. Namun sebelumnya beberapa hari yang kemarin ada saksi yang diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa dalam proses penyidikan tim jaksa penyidik memeriksa JM dan Kepala Teknik Tambang PTBA. Oke, Dednya, ternyata ada saksi yang diperiksa terkait dugaan korupsi ini ya, untuk saksi ya yang terbaru ya, yakni JM dan Kepala Teknik Tambang PTBA. Kapan mereka diperiksa, Ded? Ya, Kak, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, JM dan Kepala Teknik Tambang PTBA tersebut diperiksa pada hari Senin tanggal 12 bulan 8 2024, Kak. Oke, dan untuk berita JM dan Kepala Teknik Tambang PTBA yang diperiksa sebagai saksi, Ded, ya. Itu sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Untuk pembaca Lensa SN dan penonton Lensa SN yang penasaran, silakan klik koran sn.com. Kita beralih dengan statement Pak Susno sebelumnya, Ded, ya, terkait dugaan korupsi batubara ini ya. Ini masih ada hubungannya dengan pemeriksaan JM dan Kepala Teknik Tambang yang diperiksa, Ded, ya. Maksudnya Kepala Teknik JM dan Kepala Teknik Tambang PTBA yang diperiksa, Ded, ya. Karena sebelumnya Pak Susno Duaji sebagai mantan Kabar Eskrim Mabes Polri ya, pernah memberikan statement agar pihak BUMN dalam ini PTBA untuk diperiksa ya, dan ternyata sudah diperiksa, Ded, ya. Bagaimana jalannya pemeriksaan? Mungkin ada keterangan dari Kejati, silakan, Dedi. Ya, Kak, jalannya pemeriksaan tersebut dijelaskan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa pemeriksaan saksi dilakukan di Kejati Sumsel, Kak, ya. Di mana saksi yang diperiksa tersebut sebelumnya telah dilakukan pemanggilan, dan dalam pemeriksaan tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mengajukan 20 pertanyaan kepada saksi tersebut, Kak. Oke, kita mengulas sedikit, Ded, ya. Kenapa PTBA diperiksa ya, sebagai pihak BUMN ya, dan ini mungkin ada kaitannya tentang wilayah eksplorasi PTBA yang diambil ya, yang diambil oleh PT apa itu, Ded? Ya, PT tersebut PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Oke, ya, dalam berita sebelumnya kita ungkap bahwa memang PT Andalas Bara Sejahtera, Ded, ya, ini dalam prakteknya merugikan negara ya. Salah satunya mereka melebihi batas eksplorasi sesuai
Dari izin ya, atau iup tambang yang dikeluarkan kepala daerah saat dugaan korupsi ini terjadi ya. Nah, ini wilayah operasi BUMN P2BA. Apa modus dari praktek dugaan korupsi ini, Det? Silakan. Oke Kak, terkait modus operandi dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umar Yadi SHMH saat merilis penahanan terhadap 6 tersangka yang telah ditetapkan Kak ya. Kemudian modus operandi tersebut juga telah disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH, di mana dalam perkara ini dikatakannya bahwa PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta yang selalu berubah pengurusan pada tahun 2010 sampai 2013 dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP milik perusahaan tersebut dan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan produksi milik PT Bukit Asam Tbk atau PTBA Kak. Oke, Den, ya kita flashback untuk 6 orang tersangka yang sudah ditahan Kejati, Den ya. Iya Kak. Bagaimana keterangan Kejati Sumsel terakhir untuk 6 tersangka ini? Silakan, Dedi. Ya Kak, keterangan terakhir dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH bahwa terkait 6 tersangka yang sudah ditetapkan dan telah ditahan Kak ya, di mana tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel saat ini masih melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka Kak. Apabila nanti berkas perkara ke-6 tersangka sudah lengkap dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum, barulah dilakukan tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti ke JPU dalam rangka persiapan persidangan Kak. Oke, kita geser lagi ke komentar Pak Susno, Den ya, sebagai tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, yakni tentang pengawasan, Den ya, untuk penahanan 6 tersangka ini. Apa komentar Pak Susno kali itu, Den? Ya Kak, Pak Susno 2J mengatakan bahwa terkait pengawasan ya ini pihak Pemda Kak ya, yang di mana dalam hal ini terkait pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan tambang batubara. Menurut Pak Susno 2J, kepala daerah memang tidak ke lapangan Kak ya, namun terkait yang ke lapangan meninjau melakukan pengawasan, dikatakan Pak Susno ya ini ada aparat, yaitu kepala dinas terkait gitu Kak. Oke, terkait kepala daerah ya, Pak Susno sempat statement juga ya, tentang peta tambang atau peta besarnya, Den ya. Apa komentar Pak Susno? Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Oke Kak, Pak Susno 2J memberikan komentar bahwa terkait pemberian izin kepada perusahaan tambang batubara yang dilakukan oleh pemerintah daerah, memang kepala daerah tidak turun ke lapangan karena ada aparatnya, ya ini kepala dinas terkait. Namun Pak Susno 2J mengungkapkan Kak ya, bahwa kepala daerah pasti tahu peta tambang sebab kepala daerah mempunyai peta besar tambang di Kabupaten Lahad ya. Oke, masih tentang komentar Pak Susno, Den ya. Pak Susno sempat berkomentar tentang pencucian uang. Apa komentar Pak Susno? Silakan, Dedi. Ya Kak, Pak Susno 2J meminta agar Kejati Sumsel mengejar Kak ya terkait dugaan tindak pencucian uang dalam dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel ini Kak ya. Menurut Pak Susno 2J, dalam mengejar TPPU tersebut, Kejati Sumsel harus membuktikan terlebih dahulu terkait dugaan korupsinya, karena menurut Pak Susno yang diduga korupsi ini soal duit Kak ya, maka dibuktikan dulu korupsinya baru mengejar terkait TPPU-nya. Selain itu Pak Susno 2J juga mengungkapkan soal terkait TPPU ini Kak ya, di mana menurut Pak Susno 2J, pihak yang mengalirkan uang dan juga yang menerima aliran uang mesti dimintai pertanggungjawaban Kak. Oke, mengingatkan kembali penonton SHSN, komentar Pak Susno yang kami ulas dalam ulas berita sore hari ini sudah terbit ya, di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com. Yang masih penasaran silahkan klik koransn.com. Lanjut ulas berita kita, Den ya. Dan kali ini kita flashback tentang perjalanan panjang dugaan korupsi batubara di Sumsel ini, Den ya. Dan kita Suara Nusantara sedari awal ya, sejak awal maksudnya sudah membuat berita ini walaupun masih dalam kondisi datar ya, belum ada saksi-saksinya ya. Dan kita juga sering mengulasnya di YouTube Lensa SN. Mungkin Dedi bisa menjelaskan perjalanan panjang dari dugaan korupsi ini mulai ditangani Kejati Sumsel. Silakan Dedi. Ya Kak, perkara ini mulanya ditangani oleh Kejati Sumsel diketahui oleh media di saat proses perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan Kak ya.
Tapi sebelumnya sudah emang terpantau oleh Suara Nusantara bahwa perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari saat itu belum bisa memberikan komentar karena perkaranya masih penyelidikan, ya. Begitu tahap perkara ini perkara yang dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Suara Nusantara mulai melakukan pemberitaan, ya. Walaupun saat itu masih pemberitaannya masih datar karena masih belum ada saksi yang diperiksa, ya. Berjalannya waktu dalam perkara tersebut yang sudah tahap penyidikan, para saksi diperiksa secara bergilir, ya, secara maraton, dan Suara Nusantara secara terus memberitakan siapa-siapa saja saksi yang tiap harinya diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Terkait pemeriksaan para saksi tersebut, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH juga mengungkapkan bahwa ada mantan kepala daerah di Lahat, ya, Bupati Lahat 2 periode yang juga diperiksa sebagai saksi oleh Kejati Sumsel. Dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa pemeriksaan mantan Bupati Lahat 2 periode tersebut dalam rangka proses penyidikan. Kala itu belum ada penetapan tersangka, ya, masih dalam tahap proses penyidikan. Setelah sejumlah saksi dilakukan pemeriksaan, barulah Kejati Sumsel menggelar rilis, ya, menggelar rilis terkait penetapan dan penahanan ke-6 tersangka dalam perkara ini, Kak. Dan kemudian pada saat kita membuat berita ini dalam kondisi datar, ya, belum ada saksi diperiksa dan belum ada tanda-tanda siapa yang akan menjadi tersangka, itu beberapa pihak terkait, ya, menghubungi saya sebagai Pimret menanyakan berita apa ini sebenarnya, ya. Dan saya sebagai pimpinan redaksi tidak bisa menyebutkan, ya, siapa yang menghubungi saya, tapi mereka menyatakan begitu. Ada yang menyatakan apresiasi, tapi ada juga yang menyatakan kekhawatiran, ya. Nah, yang khawatir ini saya tidak bisa menyebutkan namanya terkait dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Oke, dan kita juga mendapat info, ya, bahwa dugaan korupsi batubara di Sumsel ini akan makin meluas, ya, ditangani Kejati Sumsel. Tentang makin meluas, ini kita tidak bisa mengungkapkannya dengan penonton Lensa SN. Oke, masih kita mengulas tentang dugaan korupsi ini, ya. Ada berita yang sudah kita muat, ya, dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Apa komentar Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan? Silakan, Dedi. Ya, Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan meminta, Kak, ya, agar Kejati Sumsel dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi batubara tersebut jangan memproses hanya satu perusahaan, Kak, ya. Karena menurut Ferry diduga ada perusahaan lainnya yang juga melakukan modus dengan dugaan yang sama, yang ini melakukan eksplorasi pertambangan di luar izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, Kak. Oke, di luar wilayah eksplorasi pertambangan yang diizinkan atau yang diberikan izin, ya. Dan ini sebenarnya kita sudah memuat sejak dari awal juga, ya. Karena kita menduga ini sebenarnya prakteknya apa, modusnya apa. Tapi kita juga mendapat informasi bahwa ada beberapa perusahaan, ya, itu melebihi batas wilayah eksplorasi yang diizinkan, dan ini merugikan negara, apalagi mengambil wilayah eksplorasi BUMN PTBA. Kemudian Kak Ferry, ya, juga berkomentar tentang pencucian uang. Kak. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan, Dedi. Ya, Pak, Kak Ferry mengungkapkan terkait TPPU, Kak, ya, tindak pidana pencucian uang, bahwa Kamaki meminta agar Kejati Sumsel juga mengejar soal TPPU. Bahkan Ferry mengungkapkan bahwa kerugian negara 555 miliar dalam perkara tersebut sangat aneh apabila tersangka TPPU-nya merupakan 6 tersangka yang ditetapkan sebagai dugaan kasus korupsi, Kak, ya. Selain itu, Ferry juga mengatakan bahwa terkait TPPU tersebut, mengapa sampai saat ini belum ada penyitaan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel untuk menyita soal pengembalian kerugian negara, Kak. Nah, soal pengembalian keuangan negara ini, ya, tentu tugas berat, ya, dari Kejati Sumsel untuk mengungkap dugaan korupsi ini, ya. Penonton Lensa SN, kita lanjut ulas berita, ya. Dan kita tinggalkan berita dugaan korupsi batubara di Sumsel, ya. Kita bergeser ke berita lainnya, yakni tentang dugaan korupsi internet desa Muba, di mana ada berita yang sudah kita terbitkan dengan judul Jaksa Masih Dalami Pencucian Uang. Ini maksudnya apa, Ded? Silakan. Ya, Kak, berita tersebut terkait dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Mubah tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet desa yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin atau Mubah Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH, saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus masih mendalami terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara tersebut Kak. Oke, Ded, ya, ini sudah ada penahanan tersangka, Ded, ya? Iya Kak. Mungkin Dedi bisa menceritakan tentang tersangka yang sudah ditahan. Silakan, Dedi. Ya Kak, belum lama ini Kejati Sumsel telah menetapkan 2 tersangka baru Kak ya, di mana sebelumnya itu sudah ada 3 tersangka yang lebih dulu telah ditetapkan, di mana untuk 3 tersangka yang lebih dulu ditetapkan ini merupakan Kabid, Kasih, dan 1 direktur perusahaan swasta Kak ya. Untuk perkara ketiga tersangka tersebut sudah dilakukan tahap 2, yaitu dilimpahkan berkasnya ke Kejari Mubah dalam rangka proses persiapan persidangan yang nanti akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Kemudian untuk 2 tersangka baru yang belum lama ini ditetapkan, keduanya merupakan PLT Kabid di Dinas PMD Mubah, dan 1 tersangka lagi merupakan kepala cabang perusahaan swasta Kak ya, yang terkait pemasangan internet desa tersebut. Di mana dalam press release yang digelar di Kejati Sumsel, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel mengungkapkan kedua tersangka baru tersebut dilakukan penahanan, dan Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH juga menegaskan terkait TPPU-nya juga masih dilakukan pendalaman Kak. Oke, terkait berita ini terakhir ada pemeriksaan kepala dinas yang menjabat kala itu. Iya Kak. Dan Dedi, wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com sempat mewawancarainya ketika keluar dari gedung Kejati usai pemeriksaan. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Ya Kak, pemeriksaan kepala dinas PMD saat itu Kak ya, juga bersamaan dengan pemeriksaan 2 tersangka baru yang telah ditetapkan baru-baru ini Kak ya. Di mana ketika itu ketiganya diperiksa awalnya sebagai saksi Kak ya, hingga sejumlah wartawan menunggu sampai malam hari sekitar pukul 10 malam. Tiba-tiba keluar 2 tersangka baru yang ditetapkan dengan menggunakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Tak lama kemudian kepala dinas yang menjabat saat itu yang juga dilakukan pemeriksaan tidak ditetapkan tersangka dan pulang meninggalkan Kejati Sumsel. Namun saat dia keluar dari gedung Kejati Sumsel, Suara Nusantara berhasil mewawancarainya Kak ya. Pertama kita menanyakan terkait pemeriksaannya, namun kepala dinas PMD saat itu enggak memberikan komentar Kak ya, hanya mengacungkan jempol kepada sejumlah wartawan. Kemudian karena dinas PMD ini juga ada terkait dugaan kasus korupsi aplikasi santan Kak ya, yang dilakukan penyidikan oleh Kejari Musi Banyu Asin, di mana Suara Nusantara kan sebelumnya sudah memberitakan terkait penyitaan mobil Kak ya, penggeledahan. Terkait hal tersebut, Suara Nusantara memintai tanggapan mantan kepala dinas PMD saat itu terkait hal tersebut Kak ya. Dikatakannya dia hanya mengatakan tanya saja ke penyidik apakah terkait penyitaan dan penggeledahan tersebut ada kaitannya dengan permasalahannya Kak. Ada 2 dugaan korupsi ya, Kak, yang terkait dengan PMD, kepala dinas PMD ini ya. Dan yang satunya ditangani Kejari Mubah, yang sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas ya. Kembali lagi dengan dugaan korupsi internet desa di Mubah ini. Mungkin Dedi bisa mengulas perjalanan panjang dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Iya Kak. Awalnya kan perkara ini naik ke tahap penyidikan dan diekspos oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya. Di mana dalam penyidikan tersebut dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus melakukan proses penyidikan umum karena belum ada penetapan tersangka. Berjalannya waktu, para saksi terus dilakukan pemeriksaan Kak ya, di mana setiap update pemeriksaan saksi beritanya dibuat oleh Suara Nusantara dengan narasumber Kasipenkum Kejati Sumsel yang membenarkan bahwa saksi-saksi diperiksa dalam rangka proses penyidikan, hingga akhirnya awalnya Kejati Sumsel menetapkan 1 tersangka yang merupakan direktur perusahaan swasta. Tak lama kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH juga merilis penetapan 2 tersangka lagi yang merupakan Kabid dan Kasih di PMD Mubah,
Namun dari dua tersangka tersebut yang merupakan tersangka yang merupakan ditetapkan DPO Kak kala itu karena tidak menghadiri panggilan Kejati Sumsel secara patut. Selanjutnya Kasipenkum Kejati Sumsel merilis terkait aliran dana yang diduga diterima oleh Kasi yang dinyatakan DPO, di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa DPO tersebut diduga menerima aliran 7 miliar Kak dalam perkara ini. Tak lama kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel juga menyampaikan bahwa Kejati Sumsel bersama Polda Sumsel melakukan pengejaran kepada DPO tersebut hingga akhirnya DPO tersebut berhasil ditangkap Kak di kawasan Mubah hendak menuju ke Kota Palembang. Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH dan didampingi Asisten Bidang Intelijen Kejati Sumsel Panca Bambang Kak. Oke ya, dan ya untuk penonton SN yang penasaran ya dengan ulas berita yang kita ungkap sore hari ini tentang dugaan korupsi internet desa di Mubah, itu masih bisa membacanya ya. Silakan klik koransn.com. Oke, dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita ya. Iya Kak. Dan seperti biasanya penonton Lesa SN, di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah, ketika kau nyaman dan suara hatimu mengatakan benar, lanjutkan, jangan ragu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.